Gak kerasa ya, libur lebaran udah selesai dan sekarang kita udah mulai menjalani dunia nyata. Tahu nggak Sohib, kalau ternyata mudik lebaran 2024 ini diklaim yang paling meriah. Tapi sepanjang mudik lebaran kemarin, kita beberapa kali sempat dengar ya berita soal kecelakaan. Fun fact ini Sohib, meskipun pemudik di tahun ini jumlahnya naik, tapi ternyata angka kecelakaannya turun loh Sohib. Kok bisa? Tonton sampai habis. Diklaim mudik lebaran 2024 jadi yang paling meriah karena nih Sohib ada sebanyak 242,6 juta pergerakan masyarakat di mudik tahun ini loh. Bahkan nih Sohib, angka ini jauh lebih banyak dari yang udah diprediksi oleh Kementerian Perhubungan. Kira-kira begini nih Sohib tren kenaikannya. Meskipun jumlah pemudik tahun ini naik jumlahnya ya Sohib, tapi angka kecelakaan lalu lintasnya justru malah turun. Kok bisa gitu ya? Kalau dari hasil pantauan Korlantas Polri, angka kecelakaan dan korban jiwa di arus mudik dan juga arus balik lebaran 2024 turun nih Sohib. Nggak cuma itu Sohib, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada momen lebaran 2024 kemarin juga mengalami penurunan kalau dibandingin sama tahun 2023. Untuk tingkat kecelakaan lalu lintas secara nasional ini turun sebanyak 8% Sohib. Dari tahun 2023 ini ada sebanyak 3.561 kasus, jadi 3.286 kasus pada tahun ini. Untuk fatalitas atau angka kematian ini juga turun Sohib sebanyak 12%. Dari tahun 2023 ada sebanyak 534 korban jiwa, namun tahun ini ada sebanyak 469 korban jiwa. Sementara untuk luka berat ada kenaikan sebanyak 33%. Dari sebelumnya 444 korban luka jadi 590 korban luka. Dan untuk luka ringan ini turun Sohib sebanyak 10%. Dari tahun 2023 ini sebanyak 4.936 orang jadi 4.460 orang. Wah, semoga menurunnya tren angka kecelakaan ini bisa terus terjadi setiap tahun ya Sohib. Bahkan kalau dari keterangan Menko PMK Muhadjir Effendi, idealnya zero accident. Tapi sebenarnya apa ya yang jadi mayoritas faktor kecelakaan di mudik lebaran kemarin? Kalau berdasarkan data dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhana nih Sohib, ada beberapa faktor yang jadi penyebab kecelakaan kemarin. Misalnya, gagal menjaga jarak, ini ada sebanyak 1.117 kasus. Selain itu, ada juga ceroboh terhadap lalu lintas, ini ada sebanyak 956 kasus. Ceroboh saat belok, sebanyak 553 kasus. Selain itu ada juga faktor melampaui batas kecepatan, ini ada sebanyak 397 kasus. Ada lagi faktor marka jalan, sebanyak 442 kasus. Ada lagi nih Sohib, faktor kelelahan fisik juga ternyata jadi salah satu pemicu kecelakaan di momen lebaran 2024 kemarin. Menurut hasil investigasi dari KNKT Sohib, ternyata sebanyak 80% kecelakaan di Indonesia ini terjadi disebabkan karena sang sopir mengantuk. Ngomong-ngomong ya Sohib, sebenarnya ada berapa sih pergerakan masyarakat tahun ini? Kalau data dari Kementerian Perhubungan per 9 April 2024 Sohib, pergerakan masyarakat melalui angkutan jalan tahun ini ada sebanyak 174.833 pergerakan. Ini lebih banyak dari tahun sebelumnya 2023, ada sebanyak 143.416. Artinya nih Sohib, ada kenaikan sebanyak 21,91%. Yang melalui angkutan penyeberangan tahun ini ada sebanyak 155.660 pergerakan. Kalau tahun 2023 nih Sohib, ada sebanyak 143.781 pergerakan. Nah, ini juga naik Sohib sebanyak 8,26%. Untuk angkutan laut, tahun ini ada sebanyak 63.288 pergerakan.
Kalau tahun 2023 ada sebanyak 52.657. Artinya juga naik Sohib sebanyak 20,95%. Untuk pergerakan masyarakat melalui angkutan udara Sohib justru sebaliknya. Tahun ini ada sebanyak 224.102 pergerakan. Kalau tahun lalu ada sebanyak 239.908 pergerakan, yang artinya terjadi penurunan sebanyak 6,59%. Nah, kalau untuk pergerakan masyarakat melalui angkutan kereta api, tahun ini ada sebanyak 162.741 pergerakan. Kalau tahun 2023 kemarin, ada sebanyak 137.213. Ini juga naik Sohib sebanyak 18,60%. Nah, yang bikin penasaran Sohib, kenapa ya tren mudiknya naik, tapi angka kecelakaannya kok turun? Kenapa bisa ya? Tentunya nih Sohib, capaian ini nggak lepas dari peran serta pemerintah, pihak-pihak terkait, dan juga masyarakat yang saling berkolaborasi pada momen mudik lebaran 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga bilang nih Sohib, ada beberapa upaya pemerintah untuk mudik lebaran 2024 tahun ini. Di antaranya misalnya melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan tol maupun non-tol. Terus juga ada kebijakan penerapan pengaturan dan pengendalian transportasi. Selain itu nih Sohib, juga ada koordinasi dengan stakeholder terkait, ramcek kendaraan, ada pelayanan tes urin hingga tes kesehatan bagi sopir bus. Dan yang jadi favorit masyarakat dengan adanya mudik gratis. Gak cuma bikin kebijakan aja Sohib, pemerintah juga ningkatin controlling atau pengawasan selama momen lebaran 2024 kemarin kayak gini. Tapi ya Sohib, mau ada 100 kebijakan dari pemerintah, kalau nggak diiringin sama kepatuhan masyarakat, kayaknya percuma ya Sohib. Kepatuhan masyarakat ini juga ternyata punya peran yang sangat besar untuk menurunkan angka kecelakaan di mudik lebaran 2024 ini. Sejalan dengan ini Sohib, Menko PMK Muhadjir Effendi ini juga bilang, secara umum penanganan arus mudik dan arus balik lebaran 2024 mengalami capaian yang cukup signifikan kalau dibandingin sama tahun 2023. Capaian ini bisa kelihatan dari adanya sejumlah perbaikan ya Sohib, mulai dari sisi angka kecelakaan yang turun, terus juga jumlah angka kematian yang juga turun, dan juga jumlah penurunan santunan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Sekarang udah paham kan Sohib, kenapa pemudiknya naik, tapi angka kecelakaannya bisa turun? Karena ya tadi, kolaborasi antara pemerintah, pihak terkait, dan juga kepatuhan masyarakat. Meskipun pelaksanaan mudik lebaran 2024 dinilai cukup baik, tapi Sohib berdasarkan evaluasi internal pemerintah, kedepannya pemerintah akan memperbaiki skema rekayasa lalu lintas kontraflow dan juga terus meningkatkan pelayanan serta pengamanan selama momen mudik lebaran tahun-tahun berikutnya. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.